Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 257. Emi, aku kan pergi ke dapur mau ambil buah-buahan di kulkas, dan aku lihat dapurnya berantakan banget. Sepertinya ulah Kitty, soalnya perabotan di lantai semua. Yulia berbalik menatap putra pertamanya. Nanti Emi bereskan. Kamu tolong kasih makan Kitty juga sore ini, pasti ubaimu belum kasih makan. Makanannya ada di laci bawah di dapur. Hasan mengangguk, dia membawa Kitty bersama Koko di pundaknya. Kalau gitu aku mau kasih makan sore ke mereka di halaman rumah sambil bermain Emi. Iya, sayang. Sedangkan Yulia mulai memasukkan pakaiannya ke dalam lemari. Dia harus cepat sebab sore ini ia harus membuat makanan untuk keluarganya. Setelah membereskan pakaian ke tempat semula, Yulia pergi ke dapur. Ternyata benar kata Hasan, terlihat dapur begitu berantakan. Ini pasti ulah Kitty, sebab Koko berada di kamar Hasan sejak tadi. Hah, melelahkan, gumamnya menggerakkan tubuhnya, lalu mulai meletamkan perabotan yang berjatuhan di lantai ke tempat seharusnya. Yulia juga mulai memasak makanan seadanya yang bahannya ada di kulkas. Sao, di pesantren Ar-Rahman sore ini, Ikram sudah menyelesaikan pekerjaannya di luar pesantren, begitu juga di pesantren ini. Dan sekarang dia tengah membuat ayunan di bawah pohon mangga yang tidak berbuah. Sebab bukan musimnya. Jadi siapa yang mau manjat ke atas? Bang Hilmi kah? Tanya pria yang memakai kaos putih dan sarung batik itu, mengusap keringat di dahinya. Hilmi mendelik. Abang juga pakai sarung, nggak pakai celana, mana bisa naik ke atas, Kram? Kram pakai celana di dalam, tapi Ikram nggak bisa turun kalau udah naik. Ikram masih memiliki ketakutan ketika memanjat. Menatap papan ayunan yang mereka buat telah jadi, bahkan terikat dengan tali, tinggal mereka pasangkan ke batang pohon di atas talinya saja. Panggil Omar kalau gitu biar dia yang manjat, usul Hilmi menatap sekitar yang nampak sepi. Omar kan lagi ada di asramanya Bang, mana mungkin kita harus mengganggunya. Kalau gitu siapa yang bisa naik ke atas? Para santriwan tidak terlihat sebab kita ada di belakang dalam. Ini semua karena permintaan Hasyal, dia menginginkan ayunan di belakang dalam untuknya bermain, karena itulah mereka membuatkannya. Ikram juga harus membantu sebab dia tidak bisa menolak permintaan abangnya ini untuk anak lelakinya. Aish, kamu ini Hasyal buat orang punya kerjaan aja akibat kemauan kamu, ujar Unaya mengacak rambut hitam sang adik, gemas. Hasyal menyengir hingga gigi ompongnya terlihat. Biarin, Hasyal kan mau ayunan. Semenjak Azhar, Bang Hasan, dan Bang Hussein pergi ke rumah kakek dan neneknya, Hasyal bosan main sendirian. Para santri juga nggak asik. Paman Omar apalagi, dia sering banget jahilin Hasyal bukannya ajak main. Biar aku aja yang naik, tawarku malah tiba-tiba datang mengejutkan semua orang. Hilmi berdeham. Jangan, takutnya kamu jatuh. Saya akan pergi ke kamar dulu buat ganti ke celana. Nggak apa, Gus. Aku kebetulan sering manjat pohon. Selama ini aku bekerja sebagai penjual madu, tiap hari sering naik pohon untuk mengambil madu dari sarang lebah. Ikram dan Hilmi saling pandang dengan ekspresi tak menyangka. Tentu saja pekerjaan wanita ini tidak mudah. Setiap harinya pasti harus naik ke pohon, mengambil madu dari sarang lebah tidaklah mudah, jika tidak profesional maka akan mendapatkan sengatan dari lebah. Aku juga memakai celana, biar aku bantu. Jika aku berdiam diri saja tidak enak rasanya. Selalu direpotkan oleh kalian. Mereka berdua hanya bisa mengangguk, sebab wanita ini pasti akan tetap ingin membantu. Mengambil tali,
Kumala langsung memanjat ke pohon mangga yang pohonnya lumayan tinggi itu. Tante Kumala keren banget, seru Hasyal bertepuk tangan. Hati-hati tante, seru Unaya begitu khawatir, takut wanita yang dibawa ke pesantren oleh pamannya ini terluka. Ya Allah, Kumala apa yang kamu lakukan di atas? Teriak Ningwardah membawa 2 gelas berisikan jus jeruk untuk adik ipar dan suaminya. Kalian kenapa diam aja? Tolong Kumala, bagaimana nanti jika dia jatuh? Wardah begitu panik. Tenang sayang, sepertinya Kumala ahli memanjat. Dia hanya ingin membantu untuk mengikat tali ke batang pohon, agar Hasyal bisa bermain ayunan, ujar Hilmi tanpa menatap ke atas. Ikram juga menunduk saat tangannya dipegang oleh seseorang. Ternyata itu Mawar, memberikan sapu tangan padanya untuk mengusap keringat di dahinya. TERIMAKASIH, eja Ikram akan Mawar mengerti perkataannya. Mawar mengangguk sambil tersenyum lebar. Gadis ini benar-benar sangat manis, apalagi ketika sudah dimandikan oleh Wardah. Lihatlah, Mawar memakai gamis milik Unaya, lengkap dengan kerudung instan. Ketika dibersihkan dia benar-benar cantik. Sama-sama, Mawar berkata dengan bahasa isyaratnya. Katanya sama-sama, Paman, ujar Unaya menerjemahkan bahasa isyarat dari Mawar. Ya, Unaya pandai berbahasa isyarat. Dia memiliki teman yang berkebutuhan khusus. Mengharuskan dia belajar isyarat setahun lalu, dan kini dia menguasainya. Ibumu begitu baik. Makasih udah bantu adikku agar bisa bermain ayunan sore ini. Mawar mengangguk, mulai menggerakkan jarinya. Tidak masalah Kak Unaya. Ini tidak sebanding dengan apa yang kalian berikan padaku dan ibuku. Sedangkan Ikram sendiri kebingungan apa yang mereka katakan. Dia sepertinya harus belajar bahasa isyarat mulai sekarang, agar bisa mengobrol dengan Mawar. Entahlah, Ikram telah menyukai anak yang selalu ceria dan penuh semangat ini. Apa mungkin karena Ikram belum memiliki seorang anak perempuan? Sebab ketiga anaknya lelaki semua, sebab inilah. Dia langsung menyukai Mawar. Mendengar tawa dari Hasyal yang telah bermain ayunan membuat pandangan Ikram teralihkan. Ternyata Kumala sudah mengikat tali ayunannya ke batang pohon itu. Turunlah sekarang Kumala, awas hati-hati. Seru Wardah masih khawatir. Iya, Mbak Wardah. Tenang saja aku sudah terbiasa naik turun pohon jadi jangan Perkataan Kumala terhenti saat melihat seekor ular yang berkamuflase di sekitar dahan. Wajahnya seketika memucat, kemudian dia berteriak sambil mundur. Semua orang di bawah menjadi panik mendengar teriakan dari Kumala. Ada ular di sini. Aku tidak bisa turun ke bawah. Tolong aku. Ularnya mendekat. Ular. Seru semua orang begitu syok. Wardah segera menarik Hasyal dan juga anak-anak yang lain untuk menjauh dari sekitar pohon mangga tersebut. Jauhkan ular itu dari Kumala. Hilmi mengambil ranting di sekitar lalu berniat akan naik ke atas pohon untuk membantu Kumala, tapi tangannya ditahan oleh Ikram. Ular itu pasti berbisa, Bang. Biar aku yang coba untuk menjatuhkannya ke bawah. Hilmi menatap tangan adiknya yang bergetar. Kamu takut dengan hewan berkulit? Mana mungkin kamu bisa melakukannya, Ram? Yang ada nanti kamu pingsan. Ikram menatap tangannya lalu berusaha dia sembunyikan. Jangan cegah abang, Ram. Terpaksa Ikram mundur sambil menatap Kumala yang terlihat ketakutan. Matanya melebar saat melihat dari bawah, wanita itu terus-menerus mundur dari batang pohon. Kumala berhenti. Jika kamu terus mundur kamu akan belum selesai Ikram. Berbicara, Kumala kehilangan keseimbangan membuat semua orang di bawah berteriak histeris.
Apalagi Kumala sudah jatuh dari batang pohon besar itu. Namun sebelum Kumala mendarat ke tanah, dia tidak merasakan sakit saat membuka. Matanya ternyata Ikramlah yang menangkap tubuhnya. Ceroboh, desis Ikram memasang wajah datarnya kembali, sebelumnya dia panik. Setelah itu Ikram menurunkan tubuh Kumala dengan cepat, sampai pinggang Kumala. Rasanya sakit saat menimpa tanah. Ibu baik-baik aja kan? Mawar menatap ibunya dengan khawatir. Ibu baik-baik aja, putriku. Kumala dengan bahasa isyaratnya, membuat Mawar lega. Sedangkan Hilmi sudah memegang sisi batang pohon, dia berusaha untuk menjatuhkan ular yang dimaksud oleh Kumala tadi. Tapi tunggu, kenapa ularnya tidak ada? Mungkinkah kabur ke batang pohon yang lain? Atau telah jatuh tanpa dia sadari? Naik ke atas, Hilmi benar-benar tidak melihat ular tersebut. Malahan dia menemukan ular bulu dan semut merah saja. Ubi di mana? Teriak Hussein dari depan dalam. Hasyal, ini Azhar. Kita main yuk. Teriak Azhar juga. Tunggu. Ikram menatap jam tangan di tangan Hasyal yang menunjukkan pukul 16.20. Wih, ya Allah, saya lupa. Sore ini kan istri dan anak-anak saya pulang. Ikram benar-benar lupa sebab sejak tadi waktunya dia habiskan untuk membuat papan ayunan bersama abangnya. Ubi kemana aja sih? Aku dan Azhar cariin Ubi dari tadi. Ternyata ada di belakang dalam. Emangnya lagi ngapain di sana? Hussein bertanya sambil menatap tangannya yang dilepas setelah mereka sampai di depan rumah. Sedangkan Azhar sendiri kini tengah main bersama Hasyal. Dia tidak ikut bersama mereka ke rumah. Pria yang memakai kaos putih itu memandangi putra keduanya, mengelus rambutnya yang begitu lembut. Lagi buat ayunan buat Hasyal, tapi seperti belakang dalam tidak. Cukup aman soalnya ada ular. Hah? Ular? Iya, putraku. Mulai sekarang jangan main di belakang dalam lagi, berbahaya. Dan jangan kasih tahu abangmu di belakang dalam ada ular, nanti pasti abangmu bakalan ke sana. Dia kan suka hewan, tanpa peduli hewannya berbahaya ataupun enggak. Hussein mengangguk tegas sambil mengusap tangannya, dia benar-benar takut pada hewan reptil itu, membuat tubuhnya bergidik ngeri. Ikram langsung masuk ke dalam, dia mencari keberadaan istrinya. Sedangkan Hussein pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian ke pakaian biasa. Sayang, kamu kah itu? Yulia yang mendengar suara familiar membalik badannya, bibirnya tersenyum melihat sosok suaminya yang berdiri di depan pintu dapur. Iya, ini aku, siapa lagi coba? Mas kira aku hantu? Ikram mendekat lalu meraih tubuh istrinya untuk dia peluk. Mas benar-benar merindukan kamu. Dia hirup aroma tubuh istrinya yang selalu membuatnya tenang. Benar-benar rindu kamu, sayang. Padahal tadi malam kita ketemu loh. Yulia berusaha untuk menjauhkan diri, sebab dia sedang memasak. Setiap jam tanpamu, Mas akan rindu kamu, sayang. Yulia tergelak, tapi aku nggak rindu kamu loh Mas, gimana dong? Ikram mengecup kening istrinya. Oh ya, ya. Dia menjawab dengan tatapan tak lepas menatap tingkah suaminya. Ikram merenggut, semakin erat memeluk istrinya. Jangan marah-marah lagi, apalagi menjauh ya. Aku siap kalau kena marah sama kamu, sayang, tapi jangan pergi lagi. Mas, benar-benar tersiksa. Kalau nggak mau kejadian terulang kembali, makanya jangan sembunyiin sesuatu dari aku. Apalagi ini semua berkaitan dengan rumah tangga kita. Jujur aja aku nggak bisa lupain itu semua, Mas. Maaf. Yulia mengangguk pelan. Jangan diulangi lagi, aku nggak bisa menjadi wanita yang selalu sabar.
Kalau bukan karena keinginan hatiku, mungkin aku tidak akan kembali sekarang ini. Yulia benar-benar mengikuti kata hatinya sekarang. Agar hatinya tidak merasa tersiksa. Dia sadar, jauh dari suaminya membuatnya rindu. Dia berbohong tadi, tentu saja Yulia. Merindukan Ikram. Habis dari mana tadi? Kenapa Mas nggak sambut aku pulang ke rumah? Aku kan pergi dari rumah karenamu, Mas. Ikram meringis, dia menggenggam tangan istrinya dan mengecupnya beberapa kali. Maaf, Mas lupa jika sore ini kamu mau pulang ke rumah. Kalaupun ingat, Mas pasti akan bersihkan seluruh rumah dan memasak untuk menyambut kedatangan kamu dan anak-anak. Perempuan yang memakai baju rumahan dengan motif bunga-bunga itu mengusap rahang tegas suaminya, lalu dia mengecupnya. Aku maafkan Mas. Jangan diulangi lagi. Memaafkan apa dulu? Dengan cengiran khasnya Yulia menjawab. Memaafkan kesalahan Mas bersama wanita di rumah sakit itu. Kalau Mas nggak sambut aku di rumah ini, itu nggak jadi masalah untukku. Toh, Mas di pesantren pasti ada kesibukan kan? Cuman bantu Bang Hilmi buat ayunan aja, sayang. Tiba-tiba Hasyal ngerengek mau minta ayunan di belakang dalam, terus kami buatkan. Sekarang udah jadi ayunannya, tapi, di pohon mangga itu ada ularnya, entah berbisa atau enggak, karena Mas nggak lihat ularnya datang. Ular? Yulia shock. Nggak ada yang kena gigit kan Mas? Kenapa bisa ada ular di pohon mangga? Alhamdulillah nggak ada, sayang. Ular itu sepertinya udah pergi sebelum kita menangkapnya. Ah, ya, kamu ingat teman Hasan yang Mas bantu tadi malam? Yulia mengangguk, kini dia kembali sibuk memasak rendang daging yang belum diselesaikan. Katanya Mas mau anterin dia ke rumahnya, dan mau bicara sama orang tuanya. Karena Mas mau kasih sekolah gratis ke anak itu di sekolah khusus. Ikram tersenyum tipis, dia memeluk istrinya dari belakang, menjatuhkan rahangnya dan mengelus perutnya. Tadinya Mas hanya ingin membantu untuk menyekolahkan Mawar saja, tapi saat tahu ibu Mawar selalu terkena KDRT oleh suaminya, Mas membawa mereka. Mas merasa kasihan, apalagi tubuh ibunya Mawar penuh dengan luka. Dan terpenting dia masih muda, sepertinya mengalami depresi. Yulia berhenti pada kegiatannya, dia mengerjap tidak mengerti apa yang suaminya katakan. Maksudnya, membawa kemana Mas? Ke pesantren, sayang. Untuk sementara waktu mereka akan tinggal di pesantren. Di dalam juga sepi kan gak ada siapapun selain Abi. Sedangkan Teh Wardah dan Bang Hilmi suka keluar pesantren. Karena sering diundang ke kajian. Omar selalu sibuk dengan kegiatannya di asrama. Setidaknya keberadaan mereka sementara waktu bisa buat Abi nggak kesepian lagi. Abi juga setuju Mawar dan ibunya untuk tinggal di dalam, mereka orang baik. Yulia mengusap dadanya yang terasa tidak nyaman. Sampai kapan mereka ada di pesantren keluarga Mas? Sampai Mas menemukan rumah baru yang tepat untuk mereka. Suami dan kakak wanita itu masih menjadi buronan polisi. Mas takut terjadi apa-apa lagi ibu dan anak itu. Ikram menghela napas panjang untuk sesaat. Nama ibu dari anak itu adalah Kumala. Mas sedikit tahu tentang masa lalu dia dan nasibnya memprihatinkan. Mas merasa kasihan, sebab dari itulah Mas bantu dia dan anaknya, karena Mas bisa. Mas membantu orang terlalu berlebihan. Yulia akhirnya berkomentar, setelah beberapa menit terdiam. Dia mematikan kompor, sebab daging rendangnya telah matang. Tinggal dia tunggu saja sesaat. Kini menatap dalam mata suaminya yang menatapnya hangat. Membantu orang yang tengah kesulitan itu sangat baik, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kalau aku jadi Mas, aku tidak akan membantu berlebihan seperti itu.
Karena apa? Karena aku nggak tahu siapa orang yang kita tolong. Aku tidak mengharapkan orang yang kita tolong ternyata orang jahat yang menjadi bumerang untuk kita, tapi bantulah secukup yang kita bisa, jangan berlebihan. Mas pernah bilang berlebihan itu nggak baik. Tapi Mas malah melakukannya. Kamu nggak setuju Mas bantu Kumala dan Mawar? Yulia menggeleng. Bukan nggak setuju, aku pun turut prihatin karena mereka harus hidup dengan kekerasan, tapi bantulah secukupnya, jangan berlebihan. Aku sangat takut, wanita bernama Kumala itu salah paham akan kebaikanmu Mas. Bagaimana jika nanti wanita itu memanfaatkan Mas? Hati wanita itu mudah luluh Mas, apalagi ketika ada orang yang perhatian padanya. Dan apa yang Mas lakukan menurutku begitu berlebihan. Aku bilang kayak gini karena khawatir, Mas selalu nggak mikir ke depannya akan kayak gimana. Mas kan janji nggak akan buat kesalahan yang sama. Jujur aja, aku lelah Mas. Mas, terlalu baik, sebab itu aku capek. Yulia menekan kalimat terakhirnya agar suaminya mendengar dengan jelas. Memang aneh, seharusnya mendapatkan suami yang begitu baik seperti Ikram adalah keberuntungan untuk Yulia. Tapi jika terlalu baik pun tidak sepenuhnya baik untuk hidupnya ke depan. Sebab, perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada balasnya, entah itu baik ataupun buruk. Yulia hanya takut dan lelah, sebab suaminya selalu menolong orang. Terlalu berlebihan, sampai dia sendiri tidak sadar mungkin selalu membuat orang yang dia tolong selalu salah paham akan kebaikannya. Kita ambil contoh dari wanita bernama Siva. Yulia sangat tahu bagaimana akhirnya dari kebaikan Ikram pada Siva. Suaminya menolong wanita itu, dan lihatlah sekarang akibat ulah suaminya itu, wanita itu menginginkan suaminya